Anak Allah punya default system adalah memberi. Nggak ada anak Allah yang maunya mengambil terus. Anak Allah tuh maunya memberi. Diberi daripada Tuhan, apa yang dia terima, dia keluarkan, dia lepaskan. Makanya buat anak Allah nggak sulit sebenarnya untuk memberi, untuk melayani. Nggak sulit. Karena itu adalah memang apa? Default sistemnya memang itu. Thank you, Present Worship. Wah, banyak lagu baru ya. Saya cuma dengerin aja gitu. Oke. Tuhan baik, saudara? Anda yakin Tuhan baik ya? Tapi sometimes kebaikan Tuhan kita nggak bisa memahami dengan baik. Anda pernah ngalami? Kita bilang Tuhan baik, tapi kebaikan Tuhan kadang-kadang kita nggak mengerti gitu loh. Ketika kita mengalaminya. Nanti setelah selesai baru kita tahu, oh iya Tuhan baik. Ada satu cerita saudara. Seorang pilot membawa pesawat kecil yang kemudian jatuh. Jatuh di hutan. Nah jatuh di hutan dia selamat. Namun momen di mana dia jatuh itu hujan. Jadi dia ada di hutan, dia kehujanan, dan selama 36 hari itu hujan terus, saudara. Nah, kalau kita dalam posisi seperti itu, kita pasti berdoa, Tuhan hentikan hujan itu, betul ya? Loh, karena kita nggak mau hujan, itu kan bikin susah di hutan begitu, kedinginan. Kita berdoa, Tuhan hentikan hujan, tolong. Atau mungkin udah tahu otoritas, tahu dia anak Allah, hujan berhenti kan gitu ya kan ya. Wah, apapun dipakai tapi nggak berhenti, 36 hari nggak berhenti. Sampai hari yang ke-36 itulah kemudian penolong itu datang tepat di dia dan kemudian dia bisa tertolong. Pertanyaan dia adalah, kok kau bisa tahu aku ada di sini gitu loh. Jawabannya aja, karena hujan 36 hari membuat air sungai meluap, membuat dia bisa terus sampai ke tempat di mana kapal itu jatuh. Sometimes kita doa, Tuhan gak jawab. Sometimes kita doa, kita pikir itu kan ini situasi yang tidak baik. Tapi justru itulah kebaikan Tuhan yang membuat kita tertolong. Hal yang sama saudara. Message apa sih yang ada di gereja dari tahun ke tahun? Mungkin sama. Tapi kita perlu mendengarnya. Karena apa? Ada kebaikan Tuhan yang mau Tuhan kerja. Walaupun situasinya menurut kita, enggak Tuhan. Aku ke gereja bukan mencari jawaban tentang ini tuh. Aku ada masalah, aku butuh jawaban yang kita perlukan gitu loh. Namun demikian tetap saudara, bukannya Tuhan tidak tahu kondisi kita. Bukannya Tuhan nggak tahu keadaan Indonesia, keadaan dunia. Dia bukannya nggak tahu saudara. Dia tahu percis. Dia tahu kok 18 April kemarin harga naik. Ya kan bensin naik, dia tahu kok. Dia tahu kok ke depan ini nih, ya
kita akan menghadapi kesulitan apa, dia tahu kok. Tapi ketika kita berdoa tentang kesulitan atau apa yang kita hadapi hari-hari ke depan, dia nggak akan jawab sebagaimana yang kita pikirkan. Dia punya caranya sendiri. Nah, itu adalah hal di mana kita tahu bahwa kita tuh harus mengenal Allah kita dengan baik. Karena mengenal Allah ada modal kita untuk terus kita bisa menghadapi. Selama kita hidup di dunia ini menghadapi semua yang ada terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita masih ada di penghujung bulan April di mana tema yang diberikan Allah tadi adalah sekitar love atau deeper in love. Ya. Nah saya berharap kita nggak bosan dengan itu karena ini berita kekal. Kasih itu berita kekal, kabar baik yang kekal. Yang saya ingin kita semua memahami adalah ketika Tuhan hari ini berbicara tentang iman, ketika hari ini Tuhan berbicara tentang kasih, ketika Tuhan hari ini berbicara pengharapan, Tuhan sebenarnya mau ngomong apa sih? Karena kita mau mengenal Dia dengan lebih baik. Hari ini kita berbicara kasih. Tahun depan mungkin kita nyinggung kasih lagi. Tapi apakah dalam situasi yang sama? Belum tentu. Karena pada saat itu Tuhan mau sedang melakukan apa gitu di antara kita. Itu yang kita harus pahami saudara. Jadi kita tahu bahwa kita tuh di bawah Tuhan progresif gitu loh. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang progresif. Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak maju. Sangat tidak mungkin kalau Dia adalah pribadi yang terus bergerak maju, membiarkan kita anak-anaknya diam tidak bergerak maju. Sangat tidak mungkin. Dia pasti membawa gerejanya maju. Mau gak mau dia pasti bawa maju. Tinggal masalahnya gerejanya mau stuck diam di situ atau mau maju. Masing-masing harus memberikan respon yang benar. Kan gitu. Nah, saya percaya bahwa tidak ada kebetulan kalau kita berbicara tentang kasih di tempat ini. Ya, dimulai dari minggu pertama, kedua, dan ketiga, dan saya yang terakhir. Ya, saya percaya tidak ada kebetulan. Tapi buat saya adalah saya harus bisa mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan message seperti ini. Khotbahnya mungkin variatif ya, dengan gaya masing-masing. Tapi message-nya harus kita dapat nih. Siapapun. Saudara suatu kali nanti mungkin ada di mimbar juga. Anda dengan gayamu. Tapi message-nya harus kita tangkap. Karena itu yang kita butuhkan. Nah, saya mau mulai dengan ini saudara. Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Apa dikatakan? Bahwa makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini adalah situasi yang Alkitab menjelaskan situasi pada akhir-akhir zaman. Ya, bahwa kasih semakin dingin. Karena apa? Karena banyaknya kedurhakaan. Nah, kata kedurhakaan kemarin disinggung oleh Pastor Pris adalah bicara juga tentang dosa. Nah, saya mau bicara kedurhakaan juga ada bicara tentang kejahatan yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ya, dan semuanya itu adalah berujung kepada pribadi atau keinginan dari pribadi kita. Nanti kita lihat. Nah, kalau kasih secara Alkitab berkata bahwa kasih akan menjadi dingin, kira-kira menurut saudara, apakah itu pasti akan terjadi? Kalau gitu, kalau itu pasti terjadi, makanya gereja berulang-ulang dikabarkan tentang kasih. Supaya apa? Supaya Anda ingat, kalau itu semakin dingin, kita tidak akan menjadi semakin dingin. Itu salah satu bagaimana Tuhan itu baik.
Karena dia tidak ingin gerejanya menjadi dingin. Gereja yang dingin itu dimuntahkan oleh Tuhan. Apalagi yang suam-suam kuku, dia pasti. Dingin itu sesuatu yang diajak bergerak nggak mau bergerak gitu loh. Diajak berkarya nggak mau berkarya gitu loh. Diem dingin. Tapi sifat dari kasih adalah membara. Sifat dari kasih itu seperti api. Dia memberikan semangat, dia memberikan gairah, dia memberikan kekuatan. Oleh karena itu ada ayat yang berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu kasih yang membuat kita menyala-nyala. Makanya kasih yang membuat kita melayani. Bukan karena kita bisa kita melayani. Tapi karena kasih kita melayani. Nah, saya hubungkan dengan 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ada yang kedua lah. Oke, saya ambil dari yang kedua. Ayat yang pertama berkata demikian, saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, Alkitab sudah nyebut masa yang sukar. Jadi kita akan menghadapi masa yang sukar. Tuh, gak ada amin kan? Kita akan menghadapi masa yang sukar. Kalau Alkitab udah ngomong gitu, udah pasti kita akan hadapi. Jadi kalau diaminkan ya udah, memang Alkitab ngomongnya begitu. Tapi kalau kita mengenali Allah kita, bahwa kita tahu kita walaupun masa susah, kita tidak dibiarkan untuk menjadi susah. Itu yang kita perlu. Nah, pada masa akhir zaman akan datang masa yang sukar. Sekarang aja, nggak tahu di sini ya, kayaknya di sini tenang-tenang aja. Kalau di Jakarta orang udah mulai, ini harga plastik naik, betul ya? Harga ini naik. Di sana di Jakarta ada namanya biru, isi ulang biru. Ulang biru sudah naik jadi 10.000. Kan? Semua serba naik. Udah ngomong semua naik, semua naik, semua naik. Saya sih ngerti kenapa mereka ngomong itu. Ada maksud tertentu. Ya, harga naik. Maksudnya supaya gaji naik dong, kan gitu ya. Semua naik. Kesukaran mulai terasa. Perang terjadi, kesulitan mulai terasa. Semua mulai terasa. Dan kalau saya hubungkan kenapa Tuhan berbicara kasih khusus buat GKS Balikpapan, buat kita semua dalam situasi seperti ini. Sebenarnya saya hanya melihat Tuhan sedang mempersiapkan jemaatnya untuk menghadapi masa sukar. Tuhan sedang memperlengkapi kita untuk kita bisa melewati itu semua. Nah, ayat 2 berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka memberontak ke orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, dan seterusnya. Nah, yang saya ingin tekan adalah, kenapa kasih menjadi semakin dikit? Karena kedurhakaan meningkat. Kenapa kedurhakaan meningkat? Bertambah-tambah. Karena di dalam 2 Tesalonika ini berkata, manusia itu menjadi egois. Orang kalau egois, dia nggak pikirkan orang lain. Orang kalau udah egois, dosa tuh dilabrak, saudara. Orang kalau egois, udah apalagi dikatakan bahwa hamba uang. Apa-apa kalau dia bisa menguntungkan dirinya, dia labrak semuanya gitu loh, saudara. Dengan uang, dia pikir dia bisa berkuasa. Dengan uang, dia pikir dia bisa hidup. Dan kita tahu bahwa kita hidup bukan karena itu semua, walaupun itu penting buat kita. Tapi hidup kita oleh karena kehidupan daripada Allah mengalir dari kita. Nah, ayat 2 yang terakhir yang saya kutip, tidak memperdulikan agama. Kata lain dari tidak memperdulikan agama adalah tidak menyukai hal-hal rohani. Di akhir zaman di mana makin sukar, orang makin egois, ya, orang makin tidak menyukai hal-hal yang rohani.
pertanyaan saya, gampang kalau orang tidak menyukai hal rohani pasti tidak ada di gereja. Tapi belum tentu orang di dalam gereja menyukai hal-hal yang rohani. Ya Pak ya, dia bisa beribadah? Bisa. Dia bisa duduk manis. Seperti kita semua bisa duduk manis ini. Tapi apakah dia menyukai hal rohani? Belum tentu. Dia bisa beribadah bukan karena dia mau mengenal Allah atau mengasihi Tuhan. Dia bisa beribadah karena memang sistem dalam kehidupannya bahwa ibadah itu menjadi sesuatu yang untuk validasinya dia. Oh, aku sudah ibadah. Oh, aku sudah menjalankannya. Untuk ketenangan batinnya dia beribadah. Nah, saya mau menjabarkan kepada saudara bahwa inilah kondisi di akhir zaman. Bahwa makin ke sana, makin ke depan, kita tuh benar-benar sangat membutuhkan kasihnya Allah. Saya butuh kasih Allah, ya. Kita semua butuh kasih Allah, ya. Jadi ketika ini dibagikan menjadi satu message, kita harus benar-benar menangkap Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dengan message ini. Aku butuh, aku perlu. Saya diberikan kepercayaan untuk membagikan firman. Ani yang mengabarkan saya tanya judulnya apa, temanya apa, kasih. Loh, saya berkutat sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau gitu loh. Maksudnya buat saya juga gitu loh. Nah, di dalam saya ketika saya menyusun ini semua, saya ketemu Tuhan loh. Dalam hati saya sampai nangis-nangis tulis gini-gini tuh. Ada sesuatu yang saya tangkap secara pribadi untuk saya. Dan ini saya bilang, demikianlah kalau Tuhan berbicara, kalau kita benar-benar merespon dengan baik, dia mau berbicara, ada sesuatu untuk kita gitu loh. Nah, saya ambil tema The Bond of Perfectness. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam bahasa Inggrisnya versi Amplified dikatakan bahwa kasih itu adalah the bond of perfectness. Kasih itu mempersatukan kita, kasih itu menyempurnakan kita. The bond of perfectness artinya saudara, ketika kasih boleh dikabarkan, boleh diberitakan. Ada satu kekuatan di dalam kasih atau ada banyak kekuatan dalam kasih. Tapi salah satunya adalah bagaimana dia bisa membuat kita menjadi satu. Yang kedua, bagaimana dia menyempurnakan kita. Anda tahu, kalau kasih itu menghentikan kematian. Amin apa amin? Kasih itu menghentikan kematian. Di mana kita lihat itu? Yesus mati di kayu salib. Tapi pada hari ketiga Bapa lepaskan spirit of love yaitu Roh Kudus. Kasihnya untuk membangkitkan anaknya. Kematian dihentikan. Anda berpikir, kematian itu lama atau kehidupan yang lama? Kita kadang-kadang melihat hidup ini sementara, kematian itu lama. Betul gak? Tapi di dalam kerajaan Allah, kematian itu sementara, kehidupan yang selamanya. Jadi kalau kita memahami bahwa kasih diberikan, supaya apa? Supaya kita gak mati. Halo, engkau dibuat hidup oleh Allah supaya engkau bisa menghadapi segala sesuatunya ke depan. Dan lebih daripada itu, saya mau berkata, GKS Balikpapan, Allah memberitakan kasih kepadamu karena dia ingin Anda bersatu. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika Tuhan berbicara, saya secara mata saya lihat semuanya oke, bagus.
Tapi saya hanya melepaskan aja. Kalau itu betul, Anda harus masuk dalam apa yang Tuhan inginkan. GKS engkau harus bersatu. Oleh karena itu dia berikan kasih-Nya untuk kita bersatu. Pak, pastor saya oke kok. Check our heart. Hati itu banyak, waduh. Kalau enggak Tuhan yang bukakan, kita juga enggak tahu. I'm okay with someone. I'm okay. Saya bisa berbicara, bisa. Tapi kalau Tuhan kemudian berbicara, you are not okay with him atau with her. Saya harus, ya Tuhan, ternyata saya enggak benar, enggak oke dengan dia. Kenapa? Dalam hal ini kan sebenarnya Tuhan balik kepada the bond of perfectness, bahwa Tuhan ingin menyempurnakan kita. Ada sesuatu yang di dalam hidup kita ini yang menghambat, membuat kita tidak bisa bergerak maju bersama dia lebih lanjut. Kasih menyempurnakan, kasih itu menyatukan kita, kasih juga menyempurnakan kita. Kata kesempurnaan itu dalam bahasa Yunaninya adalah teleotes. Betul ya? Teleotes. Apa artinya? Teleotes itu menyangkut kepada kedewasaan kita secara rohani. Nah, kalau berbicara kedewasaan kita secara rohani, berarti di situ ada artinya kematangan karakter kita, karakter Kristus, dan juga adalah bicara tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam iman yang sempurna. Iman kita boleh menjadi kuat. Jadi kalau dikatakan the bond of perfectness adalah bagaimana kita dibuat menjadi lebih dewasa, lebih kuat di dalam iman, lebih matang dalam karakter Kristus. Tapi ternyata enggak sama sampai di situ. Ada satu hal lagi yang terhubung dengan teleotes adalah bahwa terjadi yang namanya kelengkapan jiwa atau keutuhan jiwa yang saya sebut sebagai pemulihan jiwa. Kasih itu memang mendewasakan kita, tapi kasih juga memulihkan jiwa kita. Nah, ketika ini saya melihat ini, saya bertanya, apa yang ingin Tuhan kerjakan untuk GKS Balikpapan? Dia ingin kita bersatu, oke, kita ingin bersatu. Dia ingin kita dipulihkan, oke. Artinya kita semua harus terbuka, Tuhan silakan. Apa yang hari ini menghambat kami untuk bisa maju, apa yang hari ini membuat hidupku begini-begini aja sekarang tidak bisa berkembang, Tuhan silakan, aku butuh kasih-Mu. Aku boleh dipulihkan kembali sehingga aku bisa melihat. Saudara, ada kisah di dalam Alkitab kita yaitu Yohanes 4. Yohanes 4 itu perempuan Samaria ada di sana. Pada siang hari dia pergi mengambil, dengan timbanya dia mau mengambil air. Tapi Yesus sudah ada di sana. Perhatikan baik-baik. Yesus tidak berjalan keliling, dia harus melewati Samaria. Itu kata Alkitab. Dia harus melewati Samaria. Karena untuk dia pergi dari tempatnya ke Galilea, itu kebiasaan daripada orang Yahudi adalah mereka tidak mau melewat daerah Samaria. Mereka harus mengambil jalur lain untuk kemudian sampai ke atas di Samaria. Tapi Yesus mau ke Galilea, dia bilang aku harus melewati Samaria. Artinya dia shortcut ke Samaria. Why? Saya cuma melihat begitu pentingnya Samaria buat Tuhan. Nah, saya mau katakan satu hal. Begitu pentingnya GKS Balikpapan buat Tuhan. Begitu pentingnya saudara buat Tuhan. Dia harus ada. Nah, ketika perempuan Samaria itu ketemu dengan Yesus, terjadilah dialog. Terjadilah dialog. Siapa perempuan Samaria? Ada beberapa persepsi. Dulu saya memakai persepsi. Perempuan Samaria ini dikatakan dia punya suami 5 yang sekarang 6
Dan ketemu Yesus jadi yang ketujuh, laki-laki yang ketujuh. Melihat dengan kehidupannya gini, dia gonta-ganti laki-laki. Kelihatannya perempuan ini, ya gitulah ya. Jangan-jangan dia pelacur. Karena gonta-ganti laki-laki. Dan ketemu Yesus, dia mau yang ketujuh lagi. Dulu saya khotbah begitu, saudara. Tapi kemudian perkembangannya ada satu persepsi baru yang terbuka adalah bahwa bisa saja wanita itu wanita baik-baik. Wanita yang baik-baik, dia menikah dengan laki-laki yang pertama, tapi tidak bisa melahirkan anak. Tradisi Yahudi kalau wanita itu mandul, diceraikan. Karena tidak berguna buat mereka. Bisa, dia menikah lagi dengan laki-laki kedua. Ternyata nggak punya anak juga. Sampai kepada yang kelima. Nah, kondisi itu membuat dia menjadi terisolasi karena dianggap tidak bisa menghasilkan, tidak bisa memberikan keturunan. Itu sama aja kondisi satu gereja, dan saya yakin bukan Balikpapan, yang tidak bisa melahirkan generasi berikutnya, sehingga dia dianggap ya begitu aja stuck di situ, tidak bisa bergerak kemana-mana. Orang bisa melihat itu gereja mah udah dingin lah, itu gereja udah nggak bisa, ya diam aja, nggak ada. Tapi kembali lagi saya melihat Tuhan nggak membiarkan gereja yang dingin seperti itu selamanya dingin. Saya tidak bicara ini, saya bicara tadi ada hubungan yang tadi. Kenapa kita bisa menjadi? Tuhan juga nggak membiarkan gereja menjadi dingin. Dia datangi perempuan Samaria itu, dia berbicara di situ, singkat cerita. Ya itu nanti ada khotbah, singkat cerita. Berapa dari kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengalami perubahan? Atau statementnya saya ganti. Doa itu mengubah diri kita. Ya apa ya? Sudah berapa tahun kita jadi Kristen, kita berdoa. Berubah gak? Halo? Jangan-jangan kita banyak berdoa, kita salah berdoa. Doa yang benar adalah doa yang membuat kita berubah. Perempuan Samaria ini terhubung dengan Kristus, dia berbicara dengan itu gambaran sebagaimana kita sedang berdoa dengan Tuhan kita. Dan apa yang terjadi? Yesus memberikan air hidup kepada dia, Yesus memberikan ketika kita berdoa, Yesus mengalirkan kasih-Nya kepada kita dan kasih itu menyempurnakan perempuan Samaria. Kasih itu memulihkan dia dari stagnan, dari dia nggak bisa menghasilkan, kemudian berubah menjadi seorang yang berbeda. Dan kemudian dia tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Berarti kalau kita banyak berdoa dengan benar, kita akan banyak berubah. Oleh karena apa yang kita bisa tangkap terima dari dia, itu memulihkan diri kita. Dan ketika kita boleh dipulihkan, maka kita bisa masuk kepada God purpose. Halo, perempuan Samaria itu dia nggak tahu siapa dirinya, tapi ketika ketemu Yesus, dia tahu dia adalah hamba Allah, dia adalah rasul wanita yang pertama, dia adalah dipakai Tuhan untuk menjadi satu penginjil, betul? Dia tahu jati dirinya. Kita sudah bicara jati diri bulan lalu. Kasih memulihkan dia. Membuat dia tahu God purpose dalam hidupnya. Halo. Oleh karena itu saya melihat satu rangkaian, saudara. Makanya saya bilang tidak kebetulan. Kalau jati diri boleh diberikan, kita mendengar tentang jati diri. Kemudian kasih diberikan. Kasih ini menyatukan kita dan memulihkan kita. For the next bulan depan kita berbicara apa? Kita berbicara God purpose.
Pertanyaannya, kita memanfaatkan nggak momen-momen di mana Tuhan berbicara untuk benar-benar kasih itu benar-benar tercurah dalam hidup kita. Kita memanfaatkan nggak untuk kita masuk dalam God purpose-nya Tuhan. Saya percaya ketika masuk pada God purpose Tuhan, kasih tidak berhenti, dia tetap terus berjalan. Tapi saya hanya ingin membawa saudara untuk melihat bahwa setiap tahun Tuhan tuh punya rancangan pada setiap gerejanya tuh. Dia akan terus membawa karena dia mau kita tuh progresif bertumbuh. Nah, melalui message-message yang ada, saya melihat bagaimana Tuhan bergerak di Balikpapan. Jadi jangan anggap enteng ketika seorang atau siapapun yang menyusun semua tema itu dalam 1 tahun, itu Roh Kudus juga ikut campur di situ. Saya sering minta maaf sama Ani. Ani, kadang saya butuh setahun, Ani. Kasih saya setahun. Apa aja gitu. Wah, karena saya punya kebiasaan, saya mau melihat gitu loh. Dalam blueprintnya Tuhan dalam 1 tahun ini apa gitu loh. Yang sekarang kita berbicara ini oke, tapi saya mau melihat semuanya gitu. Karena I don't know that because ya karena memang saya punya kesukaan melihat begitu. Saya kadang-kadang bisa melihat ada satu blueprint yang Tuhan buat itu dan saya melihat, oh ini. Dan saya tahu saya harus berbicara apa. Nah, tahun ini saya nggak melihat banyak semuanya. Saya tahu deep and wide, tapi dalam 3 bulan ketika saya boleh ada di tempat ini, saya melihat yang lalu, saya melihat yang ke depan. 3 bulan. Nah, ketika saya melihat, wow. Tapi di hati kecil saya nanya, adakah jemaat mengerti? Sebagai hamba Allah, saya banyak ada di tempat ini. Saya ingin saudara memahami, dari awal Tuhan membangun ini semua bukan karena 1 orang, 2 orang. No, God has a purpose. Ada di tempat ini. Kita mengalami banyak hal, tapi tetap Tuhan bergerak maju dan kita ikut maju. Oleh karena itu, kita ini sebagai manusia, kita tahu banyak beban. Dalam hal pelayanan juga banyak beban. Saya sudah berkata, pendeta pun bisa burn out. Ya, enggak saudara aja di kantor jadi burn out. Kita pun juga bisa burn out. Nah, kalau kita sudah burn out kayak begitu, yang kita butuhkan apa? Cuma duduk di kaki Tuhan, terima yang terbaik. Bagian yang terbaik, diam di situ. Dan kalau kita nggak bisa dapat sepenuhnya, mau nggak mau kita harus ngomong kepada rekan pelayanan kita. Karena manusia nggak ada yang bisa menjadi seperti Superman untuk sendirian. Jadi saudara pahami, saudara. Kasih yang Tuhan boleh beritakan di tempat ini karena Dia ingin kita semua bersatu. Buang semua hal-hal yang membuat kita tidak bisa bersatu satu sama lain. Perempuan Samaria bisa gambarannya adalah seorang pribadi yang tidak bisa maju-maju hari-hari ini. Secara rohani dia tidak pernah maju, tapi dia ada di gereja. Perempuan Samaria bisa gambaran satu home yang gak bisa berkembang. Gak ada generasi yang dilahirkan. Tapi juga bisa gambaran sebuah gereja. Tapi yang terpenting buat saya adalah bukan itu. Yesus mau hadir di situ dan Dia melepaskan kasih-Nya sehingga wanita itu menjadi produktif. Berapa dari kita di tempat ini, kita mau keluar dari stagnasi kita. Kita mau keluar, aku mau menjadi yang lebih baik, lebih baru dan lebih produktif. Saya percaya semua orang yang waras mau. Halo? Semua yang waras pasti mau. Karena kehidupan yang lebih baik yang Tuhan berikan, itu mengubah semua kehidupan kita.
Itu mengubah pribadi kita, mengubah keluarga kita, mengubah semua orang yang bersama kita. Karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu berdampak buat yang lain. So hal yang pertama dalam bond of perfectness. Kita mau bersatu. Jemaat mau bersatu? Why? Karena ada. Oke. Saudara, gini loh saudara. Gereja itu Tuhan bangun menjadi satu korporat adalah supaya kita tahu, kita mengerti. Selain Tuhan punya purpose dalam hidup secara korporat, dia juga ingin mengubah hidup pribadi-pribadi di dalamnya. Gereja itu bukan tempat hanya sekedar kita beribadah. Gereja itu adalah tempat di mana kita bertumbuh. Karena apa? Karena kasih berbicara. Oke. Anda tahu definisi kasih? Kasih itu apa? Apa definisi kasih? Definisi kasih adalah dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Allah, bukan kita telah mengasihi Allah, tapi Allah telah mengasihi kita dan memberikan anaknya untuk menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Itu kasih, definisi kasih. Definisi kasih bukan 1 Korintus 13, kasih murah hati, damai segala macam, bukan. Definisi kasih 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Allah mengasihi kita dengan memberikan anaknya supaya kita didamaikan dari dosa-dosa kita. Itu kasih. Nah, kalau definisi kasih itu seperti itu, artinya Allah mau memberikan semuanya kepada kita semua. Supaya apa? Supaya kita mengalami perubahan hidupnya. Kalau dalam kekristenan kita hari-hari ini kita tidak bisa bergerak maju, something ada yang menghambat kita butuh kasih. Kalau home kita nggak maju-maju, kita butuh kasih. Karena kasih itu yang akan membuat semua yang tidak benar di dalam kita berinteraksi ataupun membangun, ada yang harusnya kita dilepaskan. Kasih itu yang melakukannya dalam hidup kita. Kalau gereja tidak bisa bergerak maju, jangan-jangan gereja kurang kasih. Oleh karena itu berita ini harus disampaikan supaya semuanya bisa bergerak maju. Kasih disampaikan, itu membuat segala sesuatu yang buruk di hati kita bisa keluar. Kasih disampaikan, contoh. Kasih karunia disampaikan. Anda tahu yang bermanifestasi apa? Semua yang kedagingan dalam kita itu bereaksi. Persepuluhan kita sampaikan. Anda tahu yang bereaksi? Peditnya mulai bereaksi semuanya. Apapun kebenaran ketika itu menjadi benih disampaikan, maka semua yang di dalam kita yang tidak selaras itu bereaksi semua. Baik gak? Baik. Karena apa yang Tuhan ingin berikan, dia ingin membersihkan kita semua dari semua itu yang gak benar. Jadi kalau saya diberitakan kemudian ada orang yang ngamuk, kenapa bicaranya begitu? Puji Tuhan, berarti berhasil benih itu. Berhasil membuat segala yang kotor keluar, berhasil. Yang penting kita nggak judge orang itu. Yang kita tahu firman Allah penuh kuasa berhasil menggoncang apa yang di dalam dia. Sehingga tergoncanglah dia keluar. Makanya, wah kalau Anda tahu deh kayak begini, kalau gitu kita ibadah, kita diem-diem aja. Jangan, walaupun hati kita bereaksi, kita diem. Bukan itu, bereaksi aja. Karena memang kita ada di sini untuk dibersihkan, untuk diselaraskan. Doa itu menyelaraskan kita, sama. Ibadah pun ada kekuatannya, ada kuasanya untuk membersihkan kita. Karena ketika kita dibersihkan, Tuhan mau memberikan yang lebih baik buat kita. Saya tuh suka bingung sama orang
Dia dikasih kebenaran, menolak kebenaran, tapi mau hidupnya lebih baik. Saya bingung. Kalau kita benar-benar mau lebih baik, bisnis kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, kita butuh kasih, kita butuh kebenaran. Kita butuh Roh Kudus. Tapi kalau kita sampaikan kebenaran, suka ditolak. Aneh buat saya gitu loh. Tapi kita mau berubah. Itu sama aja melakukan sesuatu yang sama, tapi menginginkan hal yang lebih baik. Tapi kerjanya itu terus. Kan nggak masuk akal gitu loh. Oleh karena itu saudara, pahami loh. Kita gereja adalah tempat di mana kita mau berubah, kita mau ditumbuhkan. Karena perubahan kita bukan sekedar cara berpikir kita aja, tapi itu memberikan dampak. Saya katakan memberikan dampak kepada yang lain. Berikutnya saudara. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ada gak? Mungkin gak ada ya. Oke. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata gini. Karena kita adalah buatan Allah. Sekali lagi, kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita ini ayatnya berkata kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini berbicara siapa kita dalam Kristus. Ini bicara jati diri kita. Nah, dari jati diri kita kemudian kita ada untuk melakukan pekerjaan baik. Ayat itu selaras dengan tadi. Kasih adalah apa? Kasih adalah Tuhan mengasihi kita dulu, bukan kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita dulu. Dari situ saya mengambil kesimpulan ketika kasih diberitakan, dia mau gaya hidup kita mengalami perubahan. Coba lihat slide yang terakhir. Ini saya bicara gaya hidup. Berapa banyak dari kita dulu, mungkin dulu ya, tapi mungkin sekarang juga masih ada. Kita lebih banyak kepada do, be, have. Kita lakukan dulu, kita kerjakan dulu dengan bisanya kita, dengan kemampuan kita, dengan hebatnya kita, dengan network kita. Sampai kita berhasil, kita berasa kita menjadi be, orang yang berhasil. Dan kita mendapatkan nama, gelar segala macam, be. Saudara, di dalam kasih, kita dijadikan dulu oleh Tuhan siapa kita. Ayatnya tadi kata bahwa kita diciptakan di dalam Kristus. Untuk apa? And then kita melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang kita lakukan itu lahir dari jati diri kita yang benar. Oleh karena itu saya bilang, pelayanan itu lahirnya dari jati diri kita. Anak Allah punya default sistemnya adalah memberi. Sekali lagi, anak Allah punya default sistemnya dalam dirinya adalah memberi. Nah, kata memberi kalau kita terpanjangkan adalah dia adalah melayani. Dia adalah murah hati. Karena apa? Dia memberi. Jadi semua anak Allah, semua yang diciptakan Kristus, dia punya default sistemnya adalah melayani, memberi. Jadi ketika message yang benar itu dapat tentang memberi, tentang kasih. Kasih itu memberi. Kasih itu bukan bicara diri kita. Kasih itu tadi, kasih adalah Allah mengasihi kita, artinya memberi. Kita menerima kasih Allah sehingga kita bisa berhubungan dengan dia dalam kasih atau kita mengasihi dia. Tapi juga kita bisa mengasihi orang lain. Kasih itu memberi, keluar. Karena kita menerima, kemudian keluar. Nah, anak Allah punya default system adalah memberi. Enggak ada anak Allah yang maunya mengambil terus. Anak Allah tuh maunya memberi. Diberi daripada Tuhan, apa yang dia terima, dia keluarkan, dia lepaskan. Makanya buat anak Allah enggak sulit sebenarnya untuk memberi, untuk melayani, enggak sulit. Karena itu adalah memang apa? Default systemnya memang itu. Anda ngerti default systemnya? Saya pakai kata itu ya. Kalau anjing kan nggak mengeong,
Jadi kalau kita tahu kita anak Allah, kita nggak usah bergumul dengan namanya memberi. Kalau Anda masih bergumul sama memberi, Anda tuh masih melihat kepada pekerjaan, kepada kekuatan. Ini kan uang kita, ini kan semuanya lihatnya di situ gitu loh. Anda nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan menjadikan Anda kaya raya, berkelimpahan itu di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa melihat seluruh berkat sorgawi yang Allah berikan dalam Kristus itu muncul keluar adalah ketika kita menjadi jati diri yang benar dan kemudian kita alirkan, baru kita bisa lihat, wih ternyata aku berkelimpahan di dalam Dia. Kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak akan lihat. Makanya kita akan berpikir di sana terus, kita lakukan, wah kita mengandalkan network, kita melakukan mengandalkan segala semua untuk menjadi siapa aku. Di dalam kasih karunia kita berjalan, di dalam kasih Tuhan kita berjalan dengan siapa kita. Dengan kata lain saudara, message kasih itu menjadikan kita punya gaya hidup. Sebagai anak Allah yang melakukan segala satunya keluar dari jati dirinya. Kita punya gaya hidup gaya hidup kita agak berbeda. Kita bisa mengasihi orang bukan karena dia baik sama kita. Kita bisa mengasihi orang karena kita tahu siapa aku. Aku bisa mengasihi orang. Kita bisa mengasihi suami kita, istri kita bukan karena ya gue cinta dia, bukan. Oh karena dia kemarin kalau Priscilla bilang, karena dia ngasih uang bulanan kepada kita banyak, itu baru kita istri mengasihi suami. Nah, tapi kita ngerti siapa kita gitu dalam Kristus. Maka kita bisa mengasihi. Oleh karena itu saya bilang, ketika kita tahu itu, ada problem apa di diri kita ini, sehingga kita tidak bisa mengalirkan itu loh. Aku tahu anak Allah, tapi kok aku gak bisa mengalirkan kasih itu. Aku kok gak bisa mengasihi istriku benar-benar sebagaimana seorang istri. Aku gak bisa mengasihi suamiku. Aku gak bisa mengasihi pastorku sebagaimana. Aku gak bisa mengasihi leader. Kok aku gak bisa? Aku kok gak bisa submit atau apa yang semuanya. Kok aku gak bisa? Kenapa? We need love. Kita butuh kasih di situ. Karena ada yang kosong dalam jiwa kita, ketika itu datang dipenuhi, baru kita bisa mengalirkan. Kita anak Allah, kita tahu siapa diri kita, lakukan segala sesuatunya dari jati diri kita. Ada satu ayat yang berkata, kuduslah, maka dengan kekudusan kita bisa melihat Allah. Saudara, ayat itu tidak berkata kita harus membuat diri kita kudus. Enggak, tapi dia berkata kuduslah. Anda tahu kekudusan kita bukan karena perbuatan baik kita. Kekudusan kita bukan karena kita melakukannya baru kita menjadi kudus. Tapi kekudusan kita karena darah Yesus. Siapa kita dalam Kristus, maka kita kudus. Kasih menyempurnakan kita. Kasih juga menguduskan kita. Sebagaimana perempuan Samaria ditahirkan, dikuduskan. Untuk apa saudara? Untuk kemudian ayat itu berkata, supaya dengan kekudusan itu kita bisa melihat Allah. Perempuan Samaria ketika dia boleh dikuduskan, dia bisa melihat Yesus lebih dari seorang pria. Dia melihat Mesias. Ini yang ingin saya sampaikan, saudara. GKS Balikpapan, Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita semua. Dia ingin menguduskan kita, Dia ingin memulihkan kita. Untuk satu hal, Anda melihat Tuhan bukan hanya sebagai pribadi yang lalu, tapi satu pribadi yang lebih baik. Bukan hanya sebagai seorang laki-laki, tapi Tuhan Mesias yang luar biasa. Artinya apa saudara? Anda dipersiapkan untuk masa ke depan, untuk tidak gampang goyah apapun. Karena Anda bisa melihat Tuhan dan percaya bahwa Dialah Tuhan kita.
Saya nggak berkata, saya tidak bernubuat, Anda akan mengalami masa sulit. Saya nggak berkata. Ya, jangan salah tafsir. Saya cuma mau katakan, Anda dipersiapkan untuk bisa melihat Tuhan dalam perspektif yang berbeda. Untuk Anda bisa menghadapi bersama-sama. Untuk Anda bisa melewati itu bersama-sama. So, saya sudah melepaskan kepada saudara. So, kalau sesuatu terjadi, jangan kemudian berpikir yang lain. Berpikirlah apa yang pernah saya sampaikan. Yuk, kita bersama-sama. Kita bersama-sama melewati semua. Yang kita butuhkan, Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu. Sehingga aku bisa melewati ini semua. Amin saudara. Jangan salah berpikir. Tuhan sedang membawa Anda naik. Deep artinya Anda dibawa naik. Masuk dalam dimensi yang berbeda. Sehingga Anda bisa melihat dengan cara yang berbeda. Paradigmamu berubah, perspektifmu berubah, gaya hidupmu berubah. Keluargamu berubah, pekerjaanmu berubah, everything yang kau kerjakan berubah. Dunia boleh berkata sulit, tapi Tuhan anak-anaknya dipelihara oleh Dia. Tapi karakternya juga dibentuk. Amin.